Assalamualaikum guys. Ya, ini lanjutan dari part ke satunya di channelnya Muhammad Fahri Al Rashid ya. Nanti kalau kalian mau lihat part satunya, langsung cek aja nih di bawah di deskripsi. Oke. Ya, jadi ini gantian ya ceritanya. Ceritanya gantian. Jadi tadi kan di channelnya si Fahri ini di part itu udah ngebahas tentang jurusan aneh gitu ya. Ini bahasanya jadi aneh ya, nggak apa-apa lah, pokoknya ikutin aja nih. Ikutin apa kata RT aja ya. Oke, nah kali ini gantian nih, jadi aneh yang mau tanya jawab sama RT. Oke. Oke. Suara ente jangan di-unmute, bro. Suara ente jangan di-mute. Gimana ceritanya? Udah kedengeran, udah. Oh, tapi sini tulisannya your speaker is not working. Your speaker is not working. Please check your connection. Udah kedengeran kok, tapi suara ente. Kok dia tapi ya? Iya masih. Oh, baik guys, ya ini sedikit ada kesalahan teknis itu. Karena kan ya maklum lah jarak jauh gitu, terus sinyalnya terbatas ini di sini. Oke, lanjut ya. Jadi di dua ini aneh sekarang mau bahas nih gantian tanya-tanya. Ini kan kebetulan si RT juga nih, si Fahri juga dia suka pelihara hewan-hewan juga nih ya. Aneh dengar-dengar gitu kan, sebelumnya sempat ngobrol-ngobrol gitu. Ini suka hewan-hewan juga nih, menarik juga nih buat dibahas di channel aneh ya. Yang ya kebanyakan tentang hewan-hewan. Nanti kita coba ulik gitu. Pernah pelihara apa aja sih? Oke, nih siap nih Fahri, kita tanya-tanya. Siap, insya Allah. Oke. Walaupun tidak lebih tahu daripada ente lah. Ya, kita nanti diskusi aja ya pokoknya ya. Oke, nah nih, ente kan suka pelihara hewan nih, ya. Bisa cerita sih dulu pelihara apa aja gitu, pernah pelihara apa aja dulu, dan sejak kapan peliharanya mulai pelihara hewan? Jadi kalau disebutin satu-satu sebenarnya banyak banget ya. Oh iya banyak banget, waduh. Banyak sebenarnya. Dari mulai masa mencoba-coba berbagai macam. Lu apa peliharaan pertama masih ingat nggak? Peliharaan pertama itu semut Jepang dulu tuh. Waktu kuliah di IPB, semut Jepang. Oh ya, aneh baru ingat. Dulu pernah lihat pelihara di toples kan. Ngasih makannya cuma ini doang, apa tuh namanya, ragi. Iya. Di toples pakai kapas, kita taburin ragi doang. Nah, itu peliharaan pertama sebenarnya, semut Jepang. Belum masuk kuliah nggak pelihara lagi? Jepang waktu itu juga pernah dikasih. Bukan. Jadi yang peliharaan yang merasa peliharaan pribadi gitu. Jadi kalau dulu mah waktu masih SD sampai SMA kan itu masih tinggal bareng serumah ya. Nah itu orang tua emang pelihara ikan cupang juga pelihara, gapi juga pelihara gitu. Maksudnya itu peliharaan orang tua bareng. Iya bareng-bareng lah. Aneh kadang-kadang ikut juga ngasih makan bareng-bareng. Tapi kalau peliharaan yang kayak merasa milik pribadi banget, nah itu mulai dari pas kuliah sih sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi dari semut Jepang. Terus pernah nyoba juga ikan cupang juga, pernah nyoba sendiri tuh waktu dulu tuh pernah juga. Ikan cupang apa tuh? Bisa dijelasin ikan cupangnya apa? Ikan cupang tuh dulu tuh waktu belum ngetren Galaxy Koi yang kayak sekarang. Iya. Masih cupang adu ya? Nah, cupang adu, slayer sama serit doang gitu-gitu doang paling. Cupang lah. Belum yang cupang SD ya? Cupang SD. Ya betul. Cupang anak SD betul. Jadi dulu tuh belinya ke Parung ya, kan di Bogor itu deket ya, lumayan lah ke Parung juga. Jadi beli di Parung kan pasar ikan yang terkenal ya. Ya itu nyoba. Itu gede banget itu pasarnya. Iya, emang. Nah, habis itu naik tingkat waktu itu semester berapa ya? Itu dikasih kelinci sama temen. Pernah nyoba merah. Nah, dikasih kelinci. Pelihara di mana itu? Di kos-kosan apa di rumah? Kan ini masih kuliahnya berarti. Iya, jadi kan habis dari asrama TPBTB, saya kan asrama lagi. Ya. Oh iya.
Di asrama itu depannya ada luas lah, ada sedikit lahan di ya dikandangin gitu. Jadi dikasih sama kandang-kandangnya juga. Dikasih Nah, sama teman. terus Baik juga ya temannya itu ya, dikasih. alhamdulillah. Nah, terus kagak bisa ngerawatnya saya ya. Kelinci itu ternyata makannya banyak banget, dia nggak sanggup lah pokoknya saya. Terus Nggak mati juga ya? harus jaga kebersihan kandang juga kan. Nah itu saya nggak bisa waktu itu tuh. Akhirnya saya kasih orang juga. Jadi saya dikasih, saya kasih lagi ke orang gitu. Tapi itu nggak mati ya kelincinya? Ah, Kelincinya nggak mati tapi itu. hampir kayaknya jadi aneh. Aduh, aduh. Nah, Oke, oke. tapi itu kan sejak itu asrama ya. Jadi asrama itu kan agak belum bebas ya. Tapi di sekitar itu emang temenannya yang satu asrama juga emang piara juga. Ada yang piara burung dara ya kan, kayak Ustadz Syam juga kan pelihara ayam ya. Ustadz Syam kan pelihara ayam juga pelihara. Jadi emang udah menyatu dengan hewan kali. Belum kucing-kucing alhur kan banyak ya. Nah, gitu. Ya ini yang belum tahu maksudnya ini asramanya di asrama Aluriah IPB ya. Oh Ini iya, asrama Aluriah IPB nih kalau yang belum tahu, takutnya ini asrama mana kok pelihara macam-macam ayam, oh, kucing iya. gitu. Ini asrama Ya. hewan apa asrama manusia nanti jangan-jangan. Ya jadi saya habis dari asrama TPB itu yang wajib 1 tahun IPB, saya balik ke lanjut lagi asrama di asrama Masjid Al Huda IPB gitu. Iya benar. Nah, habis itu setelah keluar dari asrama, nah itu udah mulai belum keluar, agak-agak mau keluar tuh, detik-detik mau keluar di asrama Masjid Al Huda itu. Ya. Saya nyoba dulu tuh peliharaannya kura-kura dulu tuh. Pernah Kura-kura, oke. saya. Kura-kura apa nih? Ini mulai reptil tuh kura-kura. Dulu tuh kura-kura. Jadi aneh tuh belinya yang orang jual butuh dan harganya murah, udah indukan gitu. Jadi mainannya belum baby-babyan, nanti mainnya langsung gede kura-kura. Oh, ya udah indukan gitu ya. Semi akuatik ya, bukan kura-kura darat ya, karena dulu belum ini ya kura-kura darat. Oh, jadi ini kayak, ini ya kura-kura FGB-an ya. Kura-kura jual butuh ya. Ya, kura-kura sejuta umat nih yang mereka jual butuh. Jadi udah gede, udah indukan, aneh beli itu. Kura-kura res Brazil, kura-kura Ambon, pipi putih. Nah, itu ada yang pernah coba tuh semuanya tuh. Dan ini hewan pertama yang aneh perjualbelikan itu kura-kura dulu. Oke, siap. Jadi aneh beli orang jual butuh, aneh jual lagi. Dan alhamdulillah keuntungannya buat beli lagi dan kayak gitu muter. Jadi muter ya buat beli hewan lagi ya. Nah ini pas keluar dari asrama Masjid Al Huria, kan aneh tinggal di tempat lain ya di luar ya, tapi masih di sekitar IPB juga. Di sini mulai tuh nyari-nyari ininya, apa namanya, mencari-cari hewan apa yang kira-kira cocok gitulah buat diternak atau pembiakan kayak gitu, yang buat di samping kerjaan utama sih, maksudnya pengen jadi hobi aja sih. Iya, buat penghilang stres ya. Kayak ente langsung. Buat ya, penghilang stres. Niatnya sebenarnya udah mah kita tinggal di kontrakan atau kosan sendirian ya. Apalagi masih belum ini berkeluarga gitu kan, masih bisa kemana-mana sendiri. Iya. Nah, makanya biar ada teman ngobrol ya kan. Iya, benar nah, banget mulai sih. Itu dari situ. Nah, mulai dari situ pas udah lulus IPB, kan alhamdulillah sekarang udah kerja ya di Depok, udah kontrak juga sendiri. Nah, di sini aneh baru mulai nyoba-nyoba hewan-hewan unik nih lang, di sini lah agak lumayan banyak nih hewan-hewan. Coba siap. Bisa sebutin deh apa aja gitu, mungkin sebutin hewan-hewannya nih. Pernah nyobain apa aja? Nah, jadi aneh tuh dulu kura-kura tuh pas itu masih ya, dari mulai itu masih sampai aneh di Depok itu aneh bawa masih. Oke, masih kura-kura ya. Nah, aneh pernah nyoba waktu itu musang. Nah, musang pandan waktu itu. Musang pandan nggak bisa ngurusnya, akhirnya aneh ini lagi. Jadi baby. Enggak, udah juve lah, udah remaja. Tapi dia galak, karena kan nyarinya yang murah ya. Waduh. Namanya pengen nyoba, nyarinya tuh yang murah-murah dulu. Kalau aneh sih orangnya kayak gitu, nyarinya yang murah-murah dulu karena nggak punya duit ya. Iya. Ya buat pemula ya coba mah ya boleh lah ya. Coba murah dulu. Ternyata nyobanya salah, beli yang galak. Oke. Nggak cocok tuh, aneh kira nggak cocok. Nah, waktu itu juga pernah sempat beli baby juga, pernah nyobain beli baby. Dari baby tuh dari masih merem musangnya tuh, dia harus disusuin kan. Nah, itu juga kan nggak bisa, nggak kuat. Aneh ngurusnya nggak kuat, benar-benar ekstra ya. Pernah juga ke sugar glider juga pernah.
Sugar glider itu juga. beli sepasang. Hah? Iya, Iya, sugar glider beli sepasang. Nggak kuat juga karena dia itu harus setiap hari di ini kan diajak main kan supaya kenal. iya, Nah, setiap dia main biar tuh dia enak ya. pasti ngencingin. Dia pasti ngencingin di tangan, di baju. Nah, itu aneh nggak kuat tuh ya. gitu. Dan Bau ya itu pasti hampir ya. Bau banget ya pasti. hampir rata-rata tuh mamalia kan dia makannya setiap hari. Mamalia, dan itu aneh nggak bisa, nggak punya waktu dan uang untuk makanan mereka semua gitu. Jadi aneh Bener memutuskan banget sih. kayaknya nggak cocok nih kayaknya nih di mamalia nih karena sambil kerja kan. Maksudnya Hmm. buat hobi aja tuh kayak nggak cukup waktu dan uang aneh kayaknya buat ngurusin Pasti bener banget ini. mamalia maksudnya. Nah makanya sejak itu aneh nyari-nyari lagi hewan-hewan yang unik ya. Pernah juga nyobain crocodile skiing. Kalau yang tahu Oke, itu krokodil. Ini ente pernah nyobain krokodil king juga? ada duri Papua. Waktu itu beli Oke. sepasang. Nah, itu juga perlu diperhatiin ya kalau beli hewan itu kalau bisa sepasang. Karena Nah, aneh ya. juga dulu-dulu tuh nyobain tuh beli sepasang karena kasihan mereka ya. Cukup saya aja. Kalau jomblo kasihan ya. Kontrakan ya. Iya. Jomblo Cukup saya kasihan. aja hewan-hewan jangan. Oke, Jadi oke, aneh oke. beli itu sepasang. Siap. Ini sepasang. Beli crocodile king ini sepasang. Nah, Oke. sebenarnya crocodile king ini aneh tertarik banget sih karena bagus banget dia tuh cakep banget bener-bener Karakternya sih yang enak tuh di situ. eksotik lah Iya, ya karakternya karakternya tuh. juga karena dia tuh kalau betul kalau ditaruh di tangan udah diem aja gitu. Nah, Nah, itu cocok buat coba biasa ya, biasa di rumah. cocok Bagus. banget sih kalau taruh terarium kecil taruh di ruang tamu itu mantap banget bagus banget Nah, sih bagus tuh cocok buat di tapi hiasan rumah. aneh kan nggak sabaran ya waktu itu ngasih makan kan makannya juga sebenarnya gampang sih jangkrik gitu gitu ya nah, ngasih Iya, makan benar banget. dia itu nggak apa ya kalau menurut aneh kesenangan tersendiri sih kalau bisa hand feeding gitu ya ngasih makan sambil Iya. pakai tangan atau ngelihat minimal ngelihat mereka langsung nyaplok pas kita kasih. Nah kalau di crocodile king ini dia pemalu sih sebenarnya. Jadi Oh iya, harus benar banget. ditinggal tahu-tahu habis. Nah itu yang nggak sabaran pikiran itu ya. Oh, ini yang Akhirnya beda ya, sukanya ya, kesukaannya ya. ya itu tergantung orangnya sih sebenarnya. Nah Oke, oke. itu udah pernah, udah aneh ini juga lepas juga. Nah pernah juga waktu itu beli gecko, leopard gecko nih. Oke, Nah, leopard gecko juga berarti pernah nih. nah di leopard gecko ini sebenarnya aneh udah mulai dari awal-awal sih dari hewan-hewan awal itu tuh dari mulai pindah itu udah mulai coba beli satu Oh, jual oke. beli satu jual lagi. Nah kalau sekarang melihat ya dari yang semua yang hewan-hewan yang udah aneh pernah coba Ya, kayaknya ini agak lebih ini nih agak lebih lumayan gampang dari segi perawatannya dari segi makanannya uang untuk pakannya dari segi perhatian yang harus dikasih ke dia gitu-gitunya kayaknya Gecko yang agak lebih memungkinkan buat aneh gitu. Nah, dan sekarang aneh lagi nyoba sih sebenarnya. Lagi nyoba ternak Gecko. Kecil-kecilan sih masih baru mulai. ini berarti Gitu. Nah, aneh juga gecko baru ya? Baru cobain juga ya? Apa emang udah lama dari dulu? kalau taunya atau beli Gecko pertama itu udah lama. Tapi baru mulai agak serius nih pengen ternak itu baru sekarang-sekarang ini baru-baru Oke, ini. siap, siap. Dari ya awal tahun 2020-an lah. Dari 2019 akhir lah mulainya. Ini Nah, bisa dibilang reptiler juga ya berarti nih. Nanti bisa dibilang reptiler juga nih. Jadi pemula lah. Tapi udah lumayan banyak loh, udah sampai crocodile king, gecko juga gitu. Tapi kalau ular, ularan. Nah, kalau ular tidak boleh sama orang tua nggak boleh. Oke, kalau ular nggak boleh ya. Tapi aneh juga mikir kalau ular itu dia itu ribet makannya sih. Kalau aneh mikir karena kalau mindset ular itu dia itu bisa gede kan. Kalau ular yang dipiara kan biasanya piton atau boa ya itu kan bisa gede ya. Bener banget. Pasti banyak banget juga ya. Nah, tapi pas tahu ada jenis ball python tuh ya, yang ular buat pemula ya. Yang cuma panjangnya semeter lah. Iya, sebenarnya agak ini sih suka juga. Tapi ngelihat harga-harganya itu membuat aneh mikir-mikir lagi gitu. Bener banget sih. Itu ball python agak lumayan. Oh, harganya agak lumayan soalnya. Ya, kalau untuk mungkin ada satu lagi yang mirip ball python itu dia harganya ya di bawah lah sekitaran 150 sampai 200 itu ada lagi di POM itu blood python kalau di POM itu
Tahu, ya kan? Ane udah tahu, Ane Oke, udah siap, siap, cari siap. yang menarik. Fix ini mah fix regular ya, fix Tapi reptile. kalau di Pong itu lang, kan karakternya beda ya sama si ball python. Kalau ball python kan emang karakter di alamnya itu melindungi diri dia dengan Ya, membentuk bola kan. bener banget. Kalau bener di banget, Pong beda. itu karakter alamnya itu enggak gitu, nyerang Iya. juga tetap. Jadi kalau dibilang berbahaya, ya pasti ada kemungkinan berbahaya juga di Pong gitu. Kalau dibanding ball python ya, yang benar-benar buat pemula. Iya, benar banget. Kalau misalkan di Pong dia masih ada khas liarnya gitu. Jadi dia melindungi dirinya nyerang. Nah, itu dia. Makanya aneh dulu sempat pengen ini juga, tapi udahlah kalau benar-benar galak gitu aneh enggak fix enggak Oke, mau. oke. Terus ini aneh baru tahu loh, ente sampai tahu di Pong juga, tahu apa sih ball python juga. Itu serius ini aneh baru tahu karena kan dulu ya ente kan jurusannya fisika ya pertama ya, nggak ada hubungannya sama hewan gitu. Tapi kok bisa hobi hewan gitu? Bisa Tahu dijelasin aku lah. kenapa sampai hobi hewan ente? Nah, sebenarnya itu tadi sih bergerak dari awal biar apa namanya menyalurkan hobi sih sebenarnya. Dari dulu juga udah senang ya karena orang tua kan udah ngajarin juga ya, orang tua kan miara dulu, orang tua juga miara ayam ya, Oke. Jepang gitu. Mungkin mendidik anaknya buat suka hewan-hewan sih gitu, jadi ada ketertarikan aneh untuk hewan-hewan. Oh, Dan pas udah punya waktu, udah punya kesempatan dan udah punya uangnya, aneh salurin lebih berkembang lagi yang kemana-mana lagi gitu, maksudnya nyoba-nyoba yang lain juga, hewan-hewan yang lain maksudnya gitu sih sebenarnya awal mulanya. oke, siap, siap, Selain siap. tadi buat nemenin di kontrakan karena sendirian. Ya sih, ini bisa nih jadi hobi jadi uang ya. Ini kan ada bahasa milenial hobi jadi uang nih. Bisa Oh juga nih iya, dari Gecko nih benar. ya. Terus aneh dengar lagi juga nih nambah reptil lagi ya. Ya enggak? Ah, Nambah peliharaan lagi nih. jadi ya kemarin ada telepon ente nih. Jadi aneh tertarik lagi sih sebenarnya, sekarang tertarik lagi sama blue tongue skink, itu kadal panana lidah biru. Nah, ini ente tahu dari mana nih? Blue Taxi itu tahu dari mana? Kenapa bisa Saya, sampai beli gitu? Awalnya tahu dari mana? jadi awalnya tuh tadi yang Anda bilang di awal, masih masa-masa mencari-cari kira-kira hewan yang bisa diternak, yang gampang, yang mudah perawatannya, dan segala macamnya yang membuat Anda nggak kesulitan, itu masih Anda cari-cari. Otomatis Anda juga nyari-nyari dong ya, dari Google, dari YouTube, gabung-gabung grup di Facebook, cari semua info-infonya gitu. Nah, makanya aneh jatuh pilihan itu ke Gecko karena Gecko itu simple banget kan makannya jarang 2 kali sehari, cuma bisa dikasih jangkrik aja udah mau sama udah Hongkong, dan gak butuh lampu-lampuan, gak butuh Benar jemur-jemuran, banget sih, gak benar butuh banget. rendem-rendeman, gitu aja udah. Jadi Gecko itu simple. Makanya aneh juga nyari-nyari ke semuanya, termasuk kayak iguana juga aneh cari. Oh, iguana itu ternyata otomatis kalau bisa gede itu tempatnya juga harus gede, biaya makannya juga harus gede. Nah itu yang aneh nggak bisa tuh kayaknya, kalau hewan-hewan reptil yang gede tuh aneh nggak bisa. Kayak iya kan itu iguana, soal layar, soal payung, yang kayak gitu-gitu Waduh, kan waduh, bisa waduh. gede kan. Siap, siap. Nah Oke, oke, udah gitu mantap banget terus sih. nyari lagi kadal yang murah, misalkan kayak Salvator yang gitu-gitu kan murah kan ya. Nah itu Iya, aneh juga nggak bisa, bukan nggak bisa, nggak berani sih lebih tepatnya, karena dia tuh buat gua masih sih. ada kemungkinan Iya, buas. gua sih Dan ada kalau buas. beli yang murah, kalau beli murah kan itu baby ya. Nah, kalau Iya, baby itu pasti jumpy. Nah, ya kan? Kalau buat aneh sendiri, kalau pegang hewan-hewan jumpy itu kesannya udah galak gitu. Kayak nggak biasa gitu. Ih, ini lompat-lompat aneh takut benar juga banget, gitu. benar banget, benar banget. Ini Walaupun baby cocok banget nih. lanjut ya, tapi kan dia gerak-gerak gitu ya. Ya ini Jadi buat aneh nggak pemula-pemula nih berani cocok sih. banget. Kalau buat pemula-pemula di luar sana ini cocok banget nih saran dari Bang Fahri nih, atau yang biasa kita sebut RT gitu ya. Cocok banget ya nih buat pemula-pemula di luar sana nih. Jadi apa Kalau tadi anak-anak udah beli berarti sekarang ya? nah, jadi kenapa suka dengan panah lagi, ngelihat lagi ya, balik lagi nyoba lagi, karena kalau gecko itu kan gedenya cuma segitu-gitu aja ya. Yang Kalau jadi yang paling gede mah 3 jari lah, ada 3 mana jari ya. nggak bisa nempel di dinding kan kayak tokek kan. Iya, nggak bisa nempel di dinding kan kayak tokek, nggak bisa. Iya, benar-benar. Nah, jadi pengen nyoba sih, ini juga pengen nyoba yang agak bisa lebih gedean lagi kayak gitu. Dan perawatannya satu tingkat lebih, tingkatan kemudahannya sedikit lah di atas gecko lah gitu. Tapi kan gecko paling mudah nih, paling mudah dirawat. Agak di atasnya gitu yang mudah juga gitu, walaupun lebih mudah gecko. Nah, kira-kira apa nih saya cari-cari, ternyata
kemungkinan menurut saya sih itu Panana gitu. Karena dari semuanya kan yang saya cari kayak Salva, Tegu, terus Bearded Dragon kan susah gitu ya. Jadi jatuh pilihannya ke Panana nyoba. Karena Panana itu katanya mau apa aja omnivora kan ya. Bisa mau, jangan mau. Terus tinggal kasih cat food, dog food gitu-gitu katanya mau kan, hampir semuanya mau kan. Sekarang nyoba. Dan menariknya dia ini juga ovovivipar. Ini juga ya yang pengen. Jadi tuh pengen ngeliat sebenarnya hewan ovovivipar tuh kayak gimana gitu ya. Gitu. Kalau gecko kan udah ngeliat tuh betelornya gimana, ngereminnya gimana. Ini gecko udah pernah. Udah lihat. Oh, gecko udah pernah ngeluarin berarti. Udah. Jadi udah pernah ngawinin, udah pernah betelor, kayak inkubasi, udah pernah netas. Dan sekarang baru satu anakannya. Mantap nih. Ya, baru satu doang itu satu. Masih ada lagi yang diinkub tapi belum netas. Ya, semoga aja menetas dengan baik. Ini menarik banget gitu, menarik banget. Kenapa? Karena menurut Ane itu menarik banget ya. Kenapa? Karena ini kan dari nol ya. Kita nggak tahu apa-apa kan. Maksudnya dari komunitas reptiler juga bukan. Ataupun dari mana juga bukan kan. Pure keinginan sendiri pengen nyari hewan-hewan yang mudah dirawat itu pure benar-benar Ane sendiri sih. Oke, nah ini mungkin bisa kasih sedikit masukan ya buat pemula-pemula nih yang mungkin nonton nih, yang cocok hewan apa aja deh, coba sebutin ya, yang cocok buat pemula nih kan, ente kan melihat ente nih ya dari nol gitu kan, melihara gecko sampai bisa netesin gecko, terus sekarang mau pindah ke Panana ya, udah beli pasang ya Panananya ya? Udah, Panananya sekarang. Oke, coba bisa sebutin nggak? Sih sama yang punya sanduknya sekarang. Apa? Apa tuh? Ya bisa sebutin nggak tadi hewan-hewan apa aja tuh yang buat pemula, yang cocok buat pemula tadi? Menurut ente ini kan perspektif dari orang yang nggak tahu apa-apa yang nol ya istilahnya ya, bukan anak reptil gitu. Boleh dijelasin deh. Sebenarnya kalau pendapat ini mah kalau ngomongin pendapat, menurut Ane pastinya yang paling udah itu ya yang pertama itu tadi gecko sebenarnya ya. Gecko itu kenapa paling mudah nih buat kalian yang pengen nyoba gitu ya, karena gecko itu terjangkau lah gitu dari kalangan manapun, dari bocah-bocah SD harga paling murah itu harganya dari bocah jajan SD sampai orang kaya gitu, karena ada gecko yang harganya selangit juga ada gitu, sampai harga yang paling murah sampai jatuh itu juga ada gitu, asalkan mau nyari gitu ya, asalkan benar-benar mau nyari itu ada harga yang segitu ya. Itu dari harga, kemudian dari tempat gecko itu nggak butuh tempat luga beneran deh. Gecko itu nggak kayak toke. Kalau toke kan dia harus tempatnya itu harus apa sih berdiri gini ya, jadi itu lebih banyak ke atasnya dibanding kalau toke ya. Benar. Kalau gecko tuh dia yang penting kotak aja, mau pakai toples mau pakai apapun kotak dibolongin udah cukup kayak gitu aja. Yang penting nggak mentok antara pala sama ekor dia di toples itu ya, di kotak nggak mentok, yang penting gitu aja sih. Masih ada ruang buat bergerak. Kalau dari bayi bisa pelihara, nah kayak gitu udah tinggal ditaruh minum, makannya bisa 2 hari sekali 3 hari sekali. Kalau ninggalin juga nih, ninggalin gecko, kalau gecko udah dewasa ya itu ditinggal hampir sebulan kurang juga masih tahan sebenarnya kan, dia menyimpan makanannya kan di ekornya kan, menyimpan makanan di ekornya gitu, masih tahan, ditinggal tuh. Nah jadi buat orang-orang yang sibuk nih sering keluar kota atau gimana itu bisa juga ditinggal-tinggal, tenang gitu ya. Oke, siap. Itu dari makannya. Dan gampang sih perawatannya gitu ya. Yang tadi saya bilang, nggak butuh jemur, nggak butuh lampu, nggak butuh rendem, nggak butuh udah gitu-gitu. Itu gecko. Nah saran kedua kalau pengen nyoba lagi itu kura-kura. Nah, oke, siap bener. Kura-kura ini pengalaman dulu, karena kalau untuk di bisnis kan kura-kura itu lebih, kalau menurut saya pribadi ya, itu pasarnya itu lebih banyak kan kura-kura sebenarnya sih kalau pengen dibisnisin kayak gitu. Apalagi kura-kura yang udah indukan ya. Jadi belinya kayak tadi tuh yang saya bilang. Jadi kalau kalian belinya dari baby terus mulai dijualin itu udah banyak pasar kayak gitu. Tinggal jatuh-jatuhin harga kan. Nah kalau kura-kura dewasa tinggal main bagus-bagusan kualitas sih sebenarnya. Oke, kalau kura-kura kayak gitu sih sebenarnya. Terus ada lagi nggak saran ketiga? Dan perawatan kura-kura juga gampang sih sebenarnya. Apa tuh? Ada lagi nggak saran ketiga hewan ketiga? Terakhir deh ini hewan terakhir nih, karena udah lumayan panjang juga.
Lumayan nih kita. Apa nih? Saran ketiga apa ya? Sebut Jepang kali ya. Bisa sih, bisa disebut Jepang ya. Cuma dikasih lagi doang kan itu. Ditaruh di tol place. Dikasih lagi doang. Enggak sih. Kalau saran ketiga dari Ane, kayaknya Ane menyarankan 2 aja sih kalau dari pengalaman Ane sih, Lang. Oh, 2 aja ya. Berarti. Karena itu yang umurnya agak panjang ya. Kalau nyaranin ikan cupang emang bagus sih dan gampang juga merawatnya. Tapi ikan cupang itu umurnya lebih pendek kalau ya, dibandingkan reptil. Benar banget sih. Sebenarnya ikan cupang juga pengen Ane saranin juga, tapi umurnya sih lebih pendek sih sebenarnya. Jadi itulah. Gitu. Benar banget sih. Ini aduh jadi banyak masukan banget nih ya. Ini menarik banget buat dibahas gitu karena Ane sepengetahuan Ane kan nanti jurusannya fisika gitu. Terus dulu nggak pernah main hewan-hewanan, tiba-tiba sekarang jadi bermain hewan-hewanan gitu. Reptil ya nih terutama. Aduh. Mantap banget nih ya. Oke, semoga nih sukses ya nanti ya Gecko-nya nih. Amin amin ya Allah. Ya bisa lah nanti dikirim ya ke sini buat koleksi. Kalau banyak. Nanti kalau YouTube saya sudah ini subscribernya, nah bisa tuh giveaway Gecko. Oke, siap-siap ditunggu giveaway-nya ya. Nih Bang Fahri itu ditunggu ininya giveaway-nya nanti. Kalau udah subscribernya berapa? Udah dimonetisasi deh channel NTA, dan channel Ane juga boleh. Oke, siap-siap. Berarti udah lebih dari berdua deh. Ya minimal 1000 subscriber ya berarti ya. Nanti kita coba collab lagi buat bikin giveaway. Oke. Makanya nih, kalau umur saya masih ada ya, jangan gitu juga teh. Nggak ada yang tahu ya. Oke, siap. Ya nanti ditunggu aja teman-teman. Ya ditunggu aja teman-teman nanti. Kan ya. Ini Gilang bentar lagi kan 1000 ya. Tuh di monet. Sebentar lagi nih 1000 nih. Channel ini silakan di subscribe channel Gilang. Oke, siap. Pokoknya nanti subscribe channel kita berdua ya. Biar cepet kita bikin giveaway. Oke, mungkin udah cukup segitu aja. Ini udah panjang deh. Nanti editnya yang susah, editnya yang susah. Oke, mungkin cukup sekian aja nih podcast kita kali ini. Nanti kalau ada yang mau nanya-nanya, bisa DM Instagramnya RT atau enggak Bang Fahri ini di deskripsi ya, nanti dicantumin. Atau enggak komen aja langsung di komentar di video. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah. Ya.